anting pemberat besar. Sampai sekian. Ya ada aja Umi. Ada. Ya. Manusia itu nggak pernah puas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kembali kita berjumpa dalam Irena Handono Official. Kita lanjutkan pembicaraan kita dengan narasumber yang kita sayangi, Dr. Foni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Fon? Baik, Umi. Alhamdulillah. Sore ini cuaca di ruangan dingin karena ber-AC, di luar ruangan mendung. Tapi alhamdulillah insya Allah menjadi sejuk dengan kajian ini. Mudah-mudahan kajian ini akan banyak mencerahkan. Ada yang Umi pengen bincangkan dengan Dr. Foni sebagai seorang dokter ahli kecantikan. Ya. Kadang-kadang yang disebut cantik dan ganteng itu ukurannya nggak sama ya? Nggak sama, beda. Setiap negara berbeda, setiap suku mungkin juga berbeda, Umi. Banyak di Korea misalnya, mata yang besar itu yang dianggap cantik. Kalau di Korea gitu? Ya, hidung yang tinggi itu mungkin yang dianggap cantik. Di Korea? Ya, mungkin beda lagi misalnya di negara Eropa dianggapnya kulit yang eksotik gitu, yang kayak gimana sih, yang agak-agak sawo mateng. Sedangkan di Indonesia itu justru kebalikannya Yumi ya, kulit yang putih itu yang dianggap cantik. Ya, jadi bila perlu pakai kolagen ya? Ya, bukan, pakai whitening Umi. Oh, pakai whitening. Ya. Jadi zaman sekarang itu siapa sih yang nggak mau cantik? Semua pasti mau cantik. Tapi tadi Foni mengatakan mata yang gede itu cantik ya. Ya, betul. Kalau menurut orang Korea gitu ya. Korea, ya. Emang ada yang mengatakan mata sipit itu cakep? Ya itu balik lagi Umi, beda-beda ya, belum sih, belum dengar ya. Belum pernah dengar kalau mata yang sipit itu yang cakep Umi. Terus hidung juga gitu kan? Juga ya. Sementara kalau sekarang itu hidungnya orang, katakanlah orang Inggris ya, dengan hidungnya mancung. Mancungnya juga mancung beda ya. Dengan mancungnya orang Arab beda. Ya. Terus dengan mancungnya orang Prancis ya, beda juga. Ya. Gitu ya. Betul juga. Jadi mana yang paling indah? Tapi yang jelas hidung yang pesek nggak ada yang bilang cantik ya. Nggak ada. Nggak ada yang bilang eksotik ya. Nggak ada yang bilang. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya ini bukan untuk memperolok, tapi kita ingin membuat kita semakin bersyukur kepada Allah, bahwa sebaik-baik pemberian itu adalah pemberian Allah. Cuman kadang-kadang seperti Dr. Foni bilang, orang Korea senangnya yang begitu, orang Indonesia yang sawo matang senangannya yang putih-putih gitu, gitu. Sementara orang Barat gitu ya, katakanlah ya pokoknya Barat lah, dimanapun dia senangannya yang apa ya, hitam itu dianggap terang gitu ya. Nah kalau kita konsep putih itu yang terang gitu. Jadi kalau orang Barat secantik-cantiknya orang Indonesia, ukurannya di Indonesia mata bulat, hidung mancung, kulit putih gitu ya. Oh itu cantik. Tapi ketika yang bersangkutan itu bepergian ke Eropa atau ke Amerika, dia nggak jadi incaran pandangan gitu ya, tidak jadi sorotan. Kenapa? Karena yang disorot itu adalah yang dianggap eksotik itu tadi. Itu sebabnya maka kalau kita lihat
kenapa orang bule-bule itu menurut kacamata orang kita kok milih istri kok mesti yang jelek itu katanya gitu. Ya, Karena ukuran cantiknya beda gitu. Oke, Van. Ya, Ini ada menarik juga kan banget. negara yang dia menganggap kalau perempuan itu cantik itu harus yang lehernya panjang nih. Oh iya. Jadi dililit-lilit lah itu leher. Dipaksain Dipaksain supaya lehernya jadi panjang. Ada lagi, Von, kuping yang cantik Ya, itu adalah yang kuping yang panjang. Ya. Maka Sehingga sampai kemudian pakai dikasih pemberat, anting-anting anting-anting pemberat, yang besar. sampai sekian. Ya, ada Jumi. Ada. Ya. Manusia itu nggak pernah puas. Nggak pernah puas. Ya. Ada juga yang sudah cantik perempuan, dia pengen jadi laki-laki. Iya. Ada yang sudah laki-laki Pengen jadi perempuan. pengen jadi perempuan. Ya. Jadi boleh dibilang memang manusia ini nggak ini ya. Kalau nggak beriman memang nggak puas dengan dirinya ya. Dan dia merasa dia bisa merubah diri lebih daripada ciptaan Allah. Iya. Bahayanya di situ. Manusia menganggap diri dia bisa membuat yang lebih, maka kemudian dia rubah dirinya. Itu yang bahaya. Umi tadi ngomong soal bintang film Korea. Ini sebagai satu gambarannya, Dr. Foni. Umi kalau lihat ya artis Korea, kalau laki-laki juga artis ya namanya ya. Iya. Bukan aktor begitu bukan ya? Artis, aktor. Nah, itu kalau Umi dengar nih informasi di Korea, sepasang suami istri kalau sudah melahirkan anak, maka berarti mulai hari itu dia wajib menabung untuk anaknya yang baru lahir. Katakanlah punya anak 2, maka harus ada 2 tempat tabungan untuk anaknya masing-masing. Dengan maksud kalau anaknya sudah mencapai batas usia yang dinyatakan sebagai dewasa, maka tabungan itu dibuka. Untuk apa? Bukan untuk rumah, bukan untuk pendidikan, tapi untuk operasi. Ya. Dan setelah dioperasi, jadinya tanda kutipnya mulus gitu ya. Cuman andai kata yang bersangkutan ini diberi pakaian perempuan dan di make up sebagaimana perempuan, cantik banget dia. Tapi kalau kemudian orang yang sama ini di make up sebagai laki-laki dan diberi pakaian yang gagah perkasa, cakep banget juga begitu sebagai laki-laki gitu kan. Ya. Jadi bisa lemah gemulai ya, tapi ketika dia berakting sebagai laki-laki, dia pun bisa wah gitu, gagah perkasa. Jadi gimana ya kadang-kadang yang membedakan laki dan perempuan ini. Kadang-kadang ini mengalami kesulitan. Tapi kayaknya yang begini ini kok sekarang menjadi diminati gitu ya. Nah, ini kan Dr. Foni mempunyai banyak sekali pengalaman ya yang perlu Umi gali dan pemirsa juga perlu tahu informasinya. Bidang kedokteran kecantikan itu menurut pengalaman Foni, Umi beri keleluasaan Foni, apa kira-kira ini yang paling mendasar? Jadi memang banyak hal yang terjadi di bidang kecantikan, terutama saat ini dengan teknologi yang maju, gitu kan ya. Dengan orang yang keinginan dari manusia itu sendiri ingin lebih bagus, maka teknologi dan ilmu itu berkembang terus. Nah, banyak hal, salah satunya yaitu kita merawat ya.
kita merawat diri kita itu diizinkan oleh Allah. Artinya itu sebagai bentuk rasa syukur kita atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merawat artinya kita tidak mengubah apapun yang ada pada diri kita. Misalnya mungkin kita membersihkan diri, kita mandi, kita memakai lotion supaya kulit kita lembab, kita memakai krim supaya kulit kita lebih bercahaya atau lebih cerah, itu diperbolehkan. Ini merawat. Ya, merawat. Artinya kita merawat itu artinya kita bersyukur atas mensyukuri ciptaan Allah. Itu. Mungkin yang tidak diperbolehkan mungkin adalah merubah bentuk atau menambah. Banyak hal dewasa ini Umi, salah satunya yaitu mungkin implan Umi. Itu gimana itu? Implan itu merubah bentuk, misalnya dari kecil menjadi besar, atau dari tidak ada menjadi ada Umi. Ya, itu misalnya payudara Umi. Banyak wanita pingin yang payudaranya lebih besar ya Umi ya, pasti ya lebih montok gitu ya. Mungkin kalau sekarang trennya ada juga pengen yang tanpa payudara untuk supaya tampil sebagai laki-laki. Ya, itu juga ada. Ada juga yang dia sudah punya payudara tapi dia ambil payudaranya karena suatu hal, misalnya kesehatan, tuh kanker. Ya, kanker. Mungkin dia sudah ada genetiknya cancer dari ibunya, cuman dia takut, jadi lebih baik sebelum itu terjadi itu diambil. Itu ada. Nah, yang fatalnya yaitu adalah yang tadinya seperti biasa jadi membesar. Tuh, itu kan mungkin secara estetika mungkin menarik, mungkin bagus ya Umi ya. Tapi secara kesehatan kita belum tahu. Nah, secara Allah itu menciptakan manusia si A ini dengan porsi yang besarnya sekian. Nah, dan sebenarnya ciptaannya itu yang terbaik. Ya, betul. Karena dengan topangannya cukup beratnya sekian aja. Ternyata dia menambah. Nah, itu mungkin akan menimbulkan rasa sakit, misalnya ke arah belakang, tulang belakang, ke arah otot, itu berpengaruh karena penambahan itu. Itu nggak pernah diperhitungkan oleh yang bersangkutan. Ya. Nah, ada juga untuk kesehatan, misalnya dia hidungnya mungkin bermasalah, agak bengkok atau agak bagaimana gitu. Itu direkonstruksi itu bisa demi kesehatan dan supaya dia kehidupannya lebih baik. Seperti juga misalnya si istri atau si suami mengalami luka bakar Umi. Betul. Pas mengalami luka bakar kan kulitnya hancur. Nah, itu diperkenankan untuk operasi rekonstruksi untuk dikembalikan seperti semula. Ya, itu boleh. Itu operasi bedah plastik atau estetik yang mungkin diizinkan oleh Islam. Jadi bukan merubah tapi mengembalikan rekonstruksi ya. Kemudian transgender Umi. Nah, ini gimana ya? Transgender itu diizinkan selama mungkin dari tidak semua manusia itu dilahirkan normal. Makanya kita sebagai manusia yang dilahirkan normal, kita harus selalu bersyukur. Jadi bukan karena Allah menginginkan dia lahir tidak normal, tapi karena mungkin antara lain penyebabnya itu macam-macam ya. Antara lain misalnya asupan, jadi makannya, makanan, dari faktor makanan, infeksi selama kehamilan itu juga berpengaruh Umi. Nah, ada yang dilahirkan dengan berkelamin dua Umi, perempuan dan laki-laki. Nah, itu kan pasti akan secara medis akan dipilih salah satunya. Sampai kapan? Gitu.
Sampai kita tunggu sampai si anak tersebut dia dewasa. Nanti dilihat kecenderungannya ya, kemana ya. Kecenderungannya kemana, organ mana yang berkembang. Misalnya kalau dia sudah mengalami menstruasi misalnya, oh berarti ini organnya yang dominan adalah wanita. Jadi nanti yang kelamin yang dipertahankan adalah yang wanita. Sehingga tetap hanya dua macam jenis manusia. Laki atau perempuan. Ya, kemudian ada lagi yang kasusnya misalnya dia dilahirkan dengan laki-laki, tapi si kelaminnya ini tidak berkembang dengan sempurna. Nah itu bisa dilakukan operasi untuk menyempurnakan kelaminnya. Jadi izinkan. Jadi berkembang tidak sempurna, yang tidak berkembang berarti dibuang. Ya. Kemudian ada juga ya, pernah kasus teman saya sendiri, itu dia dilahirkan dengan payudara yang sangat besar, tapi berkembang seiring dia dewasa, sering mengalami sakit di punggung, sakit di punggung. Bebannya terlalu berat yang depannya. Kemudian dia dioperasi untuk dikurangi bebannya payudaranya. Berarti itu diperkenankan, dikecilkan. Ya. Apakah itu tidak ada penyakit yang membuat dia begitu? Sejauh ini nggak ada, Umi. Karena genetiknya aja, hormonalnya mungkin dia dianugerahi yang besar. Cuman yang besar itu membuat dia tidak seimbang dengan badannya, jadi sakit di tulang punggung. Tuh. Akhirnya dioperasi, dikecilin sedikit. Berarti dibuang sebagian. Iya. Nah, bagaimana Umi kalau misalnya zaman sekarang kan di luaran juga banyak wanita yang cantik-cantik. Ya, pastinya antara suami dan istri, si suami misalnya kepingin istrinya seperti si A atau si B tadi. Nah, itu bagaimana tentang dari Islam? Jadi seorang suami yang menginginkan istrinya itu ketika dia katakanlah gitu ya, pulang dari bekerja capek mencari nafkah gitu kan, untuk keluarga, dia pulang tentu dia pengen melihat istrinya itu rapi, nggak bau keringat gitu kan ya. Terus kemudian juga pakaiannya juga pakaian yang layak, yang ya katakanlah yang sedap dipandang mata penampilannya. Sebenarnya itu tuntunan agama kita. Kewajiban seorang istri, dan itu Rasulullah SAW juga membimbing, jadi memberikan suatu arahan, dan istri beliau dan putri beliau juga menyambut suami dengan cara yang baik. Jadi tidak dengan daster. Kan ada ya orang kita ya, mohon maaf soal daster saja ya. Soal daster itu kadang-kadang daster yang paling disenangi itu justru yang sudah sobek. Karena empuk katanya gitu ya. Karena adem. Nah. Tapi seorang suami yang selalu disuguhi daster sobek begitu ya, kayaknya emang gua nggak ngasih lu uang gitu kan ya, itu bahasa masyarakat. Emangnya gua nggak ngasih lu uang, emangnya ini kurang ini uang belanja, masa daster aja nggak beli. Suaminya udah beli daster untuk dia, nggak dipakai juga, katanya apa? Sayang kalau sobek gitu. Jadi macam-macam itu. Itu sebenarnya Islam itu cinta dengan keindahan.
bahkan si Aisyah dulu juga memelihara dirinya dengan tidak sembarang makan makanan, kemudian dia minumnya cuma madu, kurma gitu ya. Itu kan semua kan menjaga kesehatan, menjaga kesegaran badan, kebugaran ini ya. Ya, bagus banget kan, juga menghindarkan diri dari berbagai macam penyakit. Ya. Ini sebenarnya tuntunan agama kita seperti itu. Katakanlah suami sudah capek bekerja mencari nafkah, dan kemudian istri yang mengurus rumah tangga, memberikan nasihat, menjadi suatu teman untuk berdiskusi, begitu kan, menjadi orang kepercayaan ya untuk berdiskusi. Suami yakin bahwa istrinya tidak akan berkhianat, jadi enak adem gitu ya. Tapi kemudian si istri ya harusnya juga memberikan timbal balik. Bagaimana dia mengatur pakaiannya, bagaimana dia mengatur juga pakaian anak-anaknya. Karena juga orang akan melihat seorang ayah, seorang suami yang berhasil, yang berhasil itu juga dilihat bagaimana anaknya, gitu ya. Anaknya ini sudah sore belum mandi, wow, ngapain aja istrinya? Nah itu kan ya. Terus bagaimana Umi kalau misalnya si suami menuntut untuk istrinya melakukan tindakan operasi misalnya? Di dalam agama Islam, alhamdulillah ada salah satu ayat Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu adalah pakaian, kamu suami adalah pakaian bagi istrimu, dan kamu istri adalah pakaian bagi suamimu. Jadi artinya kita adalah pakaian bagi pasangan kita. Berarti pasangan kita itu kan tahu persis bagaimana kita, dalaman kita gitu ya. Itu pasangan kita tuh tahu persis. Jadi ketika seorang suami dia menghendaki istrinya untuk melakukan operasi plastik, pasti dia tahu dong. Karena apa? Misalnya karena seperti Dokter Foni tadi mengatakan, karena ketika kecil istrinya itu pernah tersiram air panas. Sehingga kemudian misalnya di kakinya itu ada bekas luka. Bekas luka yang menurut anggapan suaminya, andai kata tidak ada bekas-bekas itu, tentu lebih indah lagi gitu ya. Juga bekas luka itu mengesankan juga kok kurang bersih, gitu. Belangnya atau apa, ini kok enggak gitu dah. Padahal uang ada. Ya bukan bukan membuat susah kalau dia istrinya operasi. Maka istri dikehendaki oleh dia untuk beroperasi. Berarti tergantung operasinya seperti apa ya Umi ya? Iya ya. Persis. Juga mungkin harus ada pengertian daripada si suami. Ya hal-hal apa aja yang dia tuntut dari si istri. Cuma biasanya Dokter Foni yang nuntut pengen operasi plastik itu justru istrinya. Seorang suami itu biasanya, kamu nggak usah operasi juga nggak apa-apa, aku juga sayang, aku juga cinta sama kamu. Nanti kamu dioperasi kayak orang lain ya, aku malah kaget kalau bangun tidur. Karena operasi itu akan menimbulkan keinginan atau rasa yang ingin lebih lagi. Iya, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Jadi seperti kecanduan Umi ya. Tapi Umi pernah itu mendapatkan pemandangan yang mengejutkan ketika Umi itu di perempatan jalan, kalau nggak salah ketika Umi di Jogja, ya, ke Jogja. Di perempatan jalan ketika stopan itu Bangjo, Abang Ijo, terus berhenti, maka ada orang yang wajahnya itu gitu, menyeramkan gitu, menyeramkan perempuan ya, sudah setengah abad lah usianya itu, muncul di sana, muncul di sini, muncul di sini, muncul di sini, serem banget. Dan kemudian ternyata dia
memerankan diri untuk jadi serem-sereman gitu. Dan ternyata setelah Umi bertanya dengan orang yang tinggal di Jogja, yang sekitar kawasan itu, menjelaskan bahwa memang dulunya dia enggak gitu waktu muda. Tapi ketika dia ingin tampil lebih cantik lagi, jadi waktu itu dia kayak apa ya, kayak penyanyi gitu, penyanyi di pinggir jalan gitu. Dia ingin supaya lebih cantik lagi, maka dia operasi. Ternyata terjadi infeksi gitu. Hidungnya pindah. mungkin ya kita nggak tahu ya, dia mungkin operasi itu kata masyarakat kan, mungkin itu mengubah, bukan pada ahlinya yang mengubah, sehingga terjadi infeksi. Dan infeksi itu kemudian harus dikerok lebih jauh, dan macam-macam sih, bibir dibelah, ya, janggut ditonjolin ke depan. Jadi akhirnya malah serem gitu. Ini juga dahi ditambahin gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa yang Allah berikan kepada kita itu pas banget sebenarnya. Itu adalah ideal, itu adalah yang terbaik. Sebab tipe kayak kita ini kalau dikasih hidung Inggris juga nggak cocok. Ya kan? Kalau kemudian sebaliknya juga begitu. Kalau kita yang begini nih kemudian dikasih bibir misalnya yang eksotik begitu, nggak cocok juga. Nggak seimbang ya dengan wajah dan yang lain-lain. Pengalaman Dokter Foni gimana? Sesudah ada orang yang ingin dioperasi, sesudah dioperasi, dan ya terutama sesudahnya dioperasi, itu bagaimana? Ya itu biasanya kalau orang sudah satu kali melakukan pembedahan, maka terlihat dari struktur wajahnya itu kurang seimbang. Otomatis nanti biar seimbang, oh iya nanti ngerubah yang ini lagi. Nanti, ya nanti, wah ini kayaknya setelah yang kedua kok ini kok kurang. Aduh, dirubah lagi. Ubah lagi. Ya, tuh kebanyakan seperti itu. Wah kasihan juga ya. Iya. Jadi ternyata kecenderungan kalau sudah pernah operasi malah nggak cukup sekali berarti ya kecenderungannya. Iya. Ternyata tato itu juga tidak boleh ya Umi ya dalam Islam ya ternyata. Jadi tato itu kan saya juga kan bukan orang yang sempurna gitu. Jadi mungkin dulu saya pernah melakukan itu, misalnya sulam, sekarang kan dikenal dengan sulam alis. Oh iya. Itu sebenarnya kayak apa sih Dokter Foni? Jadi itu dianggapnya dalam agama Islam seperti tato. Jadi sekarang itu tato itu bukan hanya ada di badan Umi, gambar-gambar, tapi ada di alis, ada di bibir. Itu Umi. Bibir digambar? Iya, diberi warna Umi. Alis juga diberi warna. Nah ternyata Islam itu sebenarnya tidak mengizinkan juga alis itu dikerok Umi. Karena kan, dia kan untuk ini kan menahan keringat, nggak sampai turun ke mata. Walaupun dibentuk itu juga tidak boleh. Jadi mungkin sebenarnya hanya boleh itu adalah kalau kita mau make up. Sekarang kan banyak ya, kalau mau make up nutupin alis atau alisnya dirapihin dengan pakai concealer, dengan pakai alas bedak Umi ya. Gitu. Jadi diakalin sementara aja. Dikasih bedak sehingga nggak kelihatan bulu-bulunya. Ya, tuh. Menghilangkan bulu di wajah pun nggak boleh Umi. Kecuali misalnya ada, kan kita melihat ada juga wanita yang berkumis dan berjanggut ya Umi ya. Kalau itu boleh dihilangkan janggut sama kumisnya, karena
Idealnya memang kebanyakan kodratnya wanita itu kan tidak mempunyai bulu di atas bibir dan di bawah di dagu gitu. Apakah kalau dihilangkan itu bukan nanti menambah semakin subur? Tidak Umi, kan sekarang sudah banyak teknologi ya Umi ya, yaitu dengan alat laser Umi. Ya, jadi diberi sinar dengan gelombang tertentu sehingga folikel rambut di dalam itu mati Umi. Jadi akhirnya si rambutnya itu tidak akan tumbuh. Nggak akan tumbuh. Ya. Itu Umi mau tahu itu memang bulu mata disulam itu artinya pakai jarum disulam begitu? Iya, ada alatnya Umi. Ada alatnya untuk memberi warna ke si alis tersebut gitu. Tuh. Disulam kan? Iya. Jadi tidak hilang. Biarpun dia cuci muka itu tidak hilang. Itu banyak yang fenomena yang terjadi. Apakah ada bulu mata lain yang dipasangkan begitu? Itu extension bulu mata, itu beda lagi. Waduh. Itu beda lagi. Kalau extension bulu mata itu kan palsu ya Umi ya. Ya saya nggak tahu, mungkin diperbolehkan atau bagaimana? Ya sama hukumnya dengan orang yang memakai sanggul ya. Ya. Memakai apa namanya rambut palsu. Rambut palsu ya. Tuh. Nah, ya seperti itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Kemudian dulu ada tentara zaman Rasulullah yang dia perang, kemudian hidungnya somplak kena peluru. Nah itu dia diizinkan untuk hidungnya ditambal. Kan sebenarnya laki-laki itu kan tidak boleh menggunakan perhiasan ya, emas atau perak ya. Nah kemudian dia ditambal hidungnya dengan perak. Nah itu diperbolehkan mungkin ya demi kesehatannya Umi. Kesehatan. Ya. Kemudian bibir sumbing Umi itu kan juga mengalami operasi plastik ya Umi ya. Operasi rekonstruksi. Itu juga dengan alasan demi kesehatan itu diperbolehkan. Gitu. Ya. Sekarang jarang terlihat bibir sumbing. Ya, karena banyak operasi. Ya, jadi yang diizinkan itu adalah kita hanya merawat saja Umi. Merawat ya. Saja. Dalam batasan merawat. Iya, banyak hal misalnya kita bisa meminum minuman. Sekarang kan banyak ya lagi tren misalnya minuman antioksidan dan berkolagen Umi. Ya, apa sih kolagen itu sebenarnya? Nah, kolagen itu sebenarnya di dalam tubuh kita pun mengandung kolagen. Ya, cuman mungkin dengan bertambahnya umur kolagen kita itu akan menipis. Jadi kolagen itu sendiri sifatnya untuk meregenerasi sel kulit. Regenerasi sel. Regenerasi sel kulit, sel rambut, semua sel Umi. Kalau sebenarnya regenerasi sel itu tentu untuk orang-orang yang supaya juga manula kita, ya, supaya juga kulit kita lebih kenyal. Kalau mengandung banyak kolagen. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya anak muda mengkonsumsi kolagen setiap hari misalnya, padahal dia masih muda. Sebenarnya ini kan tidak diperlukan oleh tubuhnya. Iya, jadi kolagen itu struktur kulit kita itu akan berkurang jika kita berumur di atas 25 tahun. Oh gitu. Ya, itu juga berpengaruh dari faktor makanan, faktor radiasi sinar matahari, itu juga berpengaruh. Terpapar sinar matahari langsung gitu. Jadi ya. banyak usia 25 tahun sudah mulai mengalami kerutan halus Umi. Faktor makanan. Ya, faktor makanan, faktor matahari gitu. Juga mungkin banyak yang berkembang adalah pemakaian krim. Ya, itu mungkin diperbolehkan. Merawat. Intinya adalah merawat. Tidak mengubah. Ya. Supaya tetap kenyal ya. Ya, supaya tetap kenyal, lebih cerah gitu. Ya.
Betul sekali, manusia itu memang sesudah merawat kadang-kadang ada juga yang merasa nggak puas ya, kepingin ini, kepingin itu, dan ternyata nggak ada habisnya ya. Maka ayat Allah jelas menyatakan la in syarakatum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bagi orang yang pandai bersyukur, aku akan tingkatkan, lipatkan nikmatku baginya. Tapi barang siapa yang ingkar, maka siksaku akan sangat pedih. Udah dikasih nggak disyukurin gitu ya. Termasuk udah dikasih cantik tapi kecantikannya nggak dirawat, itu juga nggak bersyukur. Udah dikasih cantik tapi nggak dirawat, tapi diingkari dengan cara pengen mengubah bentuk. Nah itu juga bentuk tidak bersyukur. Karena merubah bentuk adalah ke arah kemaksiatan ya Umi ya. Nah, mudah-mudahan bangsa kita nggak sampai niru-niruan aja ya. Misalnya seperti budaya yang ada di luar, ya kan? Target utama adalah operasi plastik sesudah dewasa. Ya, seolah-olah tanpa mereka sadari, mereka menyatakan Allah itu menciptakan tidak dengan sempurna. Maka setelah dewasa harus disempurnakan. Macam-macam seperti itu. Oke. Dalam perjalanan demikian banyak menangani masalah kecantikan, apa yang ingin dipesankan atau ditekankan oleh Dr. Poni? Mungkin dari saya hanya untuk merawat diri aja Umi. Merawat artinya kita harus merawat kulit, merawat tubuh kita, dan itu diizinkan oleh Allah sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, kalau operasi plastik begitu, bahannya itu apa? Apakah silikon atau ada yang bahan-bahan lain? Jadi bahannya itu salah satunya adalah hyaluronic acid. Nah itu memang di dalam tubuh kita sendiri ada. Ya. Cuman bikinan sama yang diciptakan pasti berbeda strukturnya gitu. Jadi biasanya yang untuk implan itu sudah dibungkus. Ya, sudah dibungkus baru dimasukin Umi. Dibungkusnya maksudnya? Dilapisin Umi. Dilapisin dengan apa? Misalnya payudara. Itu isinya itu sudah dibungkus oleh kantong. Dan kantong itu di tubuh kita aman. Dianggapnya mungkin ini benda yang menyerupai gitu. Dan kantong itu terbuat dari jaringan tubuh kita atau jaringan binatang? Sintetis. Oh, sintetis. Ya, sintetis dan dibikin tujuannya supaya zat-zat yang ada di dalam itu terorganisir, jadi tidak langsung mengenai organ tubuh. Seperti misalnya operasi kaki patah. Ya. Kaki patah itu kan kemudian ada plate dan screw. Ya. Plate dan screw itu memang besi, tapi yang dimasukin ke dalam situ adalah yang tidak berkarat, yang memang aman buat struktur jaringan di kulit manusia. Ya. Cuman tetap ya, kalau lewat X-ray pemeriksaan langsung berbunyi itu. Pasti. Ya, karena bukan dari tulang asli. Kemudian kena dingin juga kan agak ngilu ya Umi ya. Waduh. Kena dingin ngilu. Tuh.
Karena panas juga kepanasan ya. Karena panas juga ada ini, dan kemudian katanya sih ya kena petir juga. Waduh. Agak ngilu seperti kena itu. setrum juga. Mungkin Umi banyak yang ngasih seperti itu sih, bilang seperti itu Umi. Ya, bersyukurlah bahwa sekarang sih banyak bahan-bahan itu banyak. Gak cuman dari besi Umi, ada yang dari platinum, ada yang dari kaca. Ya, udah ada. Nah, kalau dari kaca, kalau dia jatuh bisa pecah juga dong. Betul, bisa pecah. Tergantung tajam juga di dalam daging. Bisa jadi Umi. Tapi mungkin sudah didesain ya Umi ya. Cuman pasti kan seperti itu pasti ada kekurangannya Umi. Ya. Ya, ternyata intisari pembicaraan dokter antara lain menyatakan ciptaan Allah itu tak tertandingi. Mau dibuat yang seperti itu ternyata bukannya semakin bagus kualitasnya gitu. Kualitas pemberian Allah itu adalah kualitas yang prima begitu ya. Yang terbaik. Luar biasa, luar biasa. Ya. Apa sih yang sekarang ini nggak bisa dilakukan ya? Ya. Orang luka bakar aja bisa ya. Ya. Ya, baru-barusan ini kan terjadi lagi kebakaran semula di Seoul. Ya. Kemudian ada juga di Chicago. Itu juga terjadi hal yang sama dalam rangka peringatan yang sama. Dan ternyata membuat suatu malapetaka seperti itu. Jadi nampaknya kalau kita pandai-pandai mengambil ibroh, maka mudah-mudahan seperti itu tidak sampai terjadi. Ketika manusia itu sudah lupa diri, jadi menganggap bahwa mereka mempunyai hak asasi untuk bersenang-senang, dan mereka lakukan itu tidak ada batasan, karena yang mengatur batasan itu kan agama. Ya. Mereka tidak mau itu dihilangkan. Ketika mereka sudah kalap, mereka sudah merasa aku bisa segalanya, ternyata musibah itu datang. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya daripada semua ini. Jadi apakah Dokter Foni ada pesan? Ya, itu tadi Umi. Ya, jadi kita apa yang sudah diberikan oleh Allah syukuri. Kita syukuri. Nah, kita rawat sebagai bentuk rasa syukur kita atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk makan sehat. Ya, itu mensyukuri. Sehat, ya. Oh ya dong. Mungkin ini sebagai penutup sedikit aja. Generasi sekarang ini generasi tepung ya. Generasi tepung, generasi micin Umi. Oh. Generasi micin, generasi perasa. Sekarang ini. Iya. Coba dong, apa sih? Kenapa kok kita kayak Umi misalnya, kayak dokter misalnya? Kenapa kita sebagai orang dewasa, orang tua, gitu, bahkan ya, orang tua itu bisa kakek, bisa nenek juga ya. Tapi mengapa kita itu tidak surprise, nggak seneng gitu loh ya? Malahan terhadap anak-anak yang sengaja tidak mau makan sayur, tidak makan buah, tidak makan sayur, tapi makannya tepung-tepungan dan perasa-perasaan. Ini efeknya untuk fast food. Fast food, ya, junk food. Fast food adalah junk food. Ya. Nah, menurut dokter, ini efek ke kesehatan kita ini kayak apa? Banyak. Semoga pemirsa bisa mendengar ya. Ini. Banyak, itu di kesehatan kulit kita juga memberi efek yang sangat besar. Banyak lemak, banyak jerawat timbul dengan pola makan seperti itu, Mi. Artinya juga banyak penyakit
karena kolesterol tinggi, Ya, trigliserid tinggi. anak-anak muda sekarang masih kecil usia bahkan muda, sudah ada ada kolesterol. kolesterol. Pasien saya kolesterolnya tinggi, anak SMA. Ya Sampai Allah. 400. 400. Iya. Tuh. Masih bisa jalan. masih bisa. Mungkin karena dengan aktivitas dia yang padat dan dia masih energik, mungkin dia ada sinyal sakit tapi mungkin Tidak nggak dirasa. Ya, tuh seperti itu. Luar. Karena mungkin orang tuanya sibuk sehingga hanya ditinggalkan uang aja di atas meja, bukan ditinggalkan makanan di atas meja. Tuh. Jadi dia paling gampang go food. Ya, makanya saya paling nggak mau meninggalkan uang di atas meja, Umi. Bener. Saya sebelum berangkat kerja pasti saya masak apapun itu. Dan itu yang terbaik. Ya. Bukan karena orang tua tidak mau memberi, ya, Ya. tapi itulah pemberian yang terbaik. Iya. Dan pemecahnya dari tepung-tepung itu kan mengandung karbo yang besar. Jadi dia pemecahnya adalah gula hasil akhirnya. Jadi makanya banyak orang yang penyakit gula karena pola makan saat ini. Jadi saat ini tuh gula itu bukan cuman genetik ya Umi ya, bukan karena turunan penyakit. Iya. Tapi sudah ke arah pola makan yang dan salah, pola hidup yang salah, seperti itu. Ya kalau dulu zaman Ya. Umi, Bapak ibunya gula, ini nurun ini dari bapak ibunya dulu mungkin ya. Tapi sekarang sudah lebih ke arah pola makan dan pola hidup. berarti kita memang oleh Allah harus bertanggung jawab ya. Ya. Sudah diberi, merawatnya kayak apa gitu ya. Jerawat itu kan juga karena pola makan. Salah satunya selain hormonal ya Umi ya. Pola makan. Juga ada milia, mungkin Umi pernah lihat ada yang punya bintik-bintik berlemak di sekitar mata, di wajah. Itu juga karena pola makan yang berlemak dan tepung-tepung tadi Umi. Oke dok, alhamdulillah tidak terasa nih waktu juga tetap berjalan dan bahasan kita nampak belum selesai dan akan kita lanjutkan lagi. Siap ya dok? Siap. Alhamdulillah. Nah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga kita bisa mengambil ibrahnya. Kita tadi sudah berbincang dan bagaimana mengatur hidup kita dalam arti kata merawat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Mengatur hidup kita berarti merawat kehidupan kita, termasuk merawat tubuh kita. Maka jangan sampai kita menjadi orang ingkar, maka kemudian tidak puas dengan pemberian Allah, maka diubah-ubah bentuknya. Padahal Allah sudah memberikan bentuk yang terindah, yang sesuai, sepadan untuk kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan semua ini mempunyai banyak ibrah dan semoga bermanfaat bagi kita. Tunggu kesempatan berikut, kita akan kembali dan kita akan lanjutkan bahasan kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dok. Ya, sama-sama. Alhamdulillah.